Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok 6 basis data grafik, yaitu nama anggota kelompoknya adalah Nurangga Ade Akbar, dia sebagai ketua kelompok, Cynthia Desandi, Sonya Wandira, dan saya sendiri Rizky Agung Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan Neo4j Bloom, BLUUM. Di mana apa itu Neo4j Bloom? Adalah alat yang dirancang untuk memungkinkan pengguna menjelajahi, memahami, memvisualisasikan, dan berinteraksi dengan data graf secara intuitif dan interaktif dengan antarmuka berbasis data grafik dan dukungan untuk Bench Bloom, memungkinkan pencarian penggunaan frasa spesifik yang dapat mencakup node, hubungan, atau kombinasi keduanya. Di sini adalah fitur Neo4j Bloom, di mana ada perspektif, yaitu adalah lensa yang digunakan untuk melihat data grafik, dapat disesuaikan untuk berbagai tujuan bisnis. Yang dua adalah visualisasi, yaitu performa tinggi, fisika, dan rendering bertenaga GPU. Yang ketiga adalah eksplorasi. Eksplorasi adalah berinteraksi langsung dengan data untuk mengekspor, eksplorasi, koneksi, dan detailnya. Dan keempat adalah inspeksi. Lihat semua data detail catatan dan telusuri catatan yang terhubung. Yang kelima adalah mengedit, membuat catatan, menghubungkan data, mempengaruhi informasi. Yang keenam adalah pencarian, di mana menemukan informasi menggunakan frasa pencarian bahasa tingkat lanjut yang hampir alami. Di sini ada manfaat penggunaan Neo4j Bloom. Yang pertama adalah kemudahan akses, yaitu memungkinkan siapa saja di organisasi untuk mengakses dan memahami data grafis. Aksesibilitas, yaitu atau memungkinkan penggunaan non-teknis untuk mengeksplorasi data dengan mudah melalui antarmuka intuitif dan pencarian bahasa alami. Yang ketiga adalah pemahaman data, yaitu membantu visualisasi hubungan dan pola data dalam data. Yang keempat adalah kolaborasi, memfasilitasi kolaborasi antara tim dengan menyediakan alat visual yang mudah dipahami. Efisiensi analisis, menyaring dan mengecualikan data untuk fokus pada informasi yang relevan. Di sini ada juga fitur-fitur Neo4j Bloom secara detailnya, yaitu di mana pencarian pola grafik. Saat kita membuka bilah pencarian, Bloom menyediakan saran proaktif untuk memulai pencarian, di mana dapat memilih dari berbagai label simpul yang tersedia di perspektif atau penggunaan simpul kosong. Any untuk lebih fleksibel. Jika sudah tahu jenis hubungan yang diinginkan, tapi tidak tahu label simpul yang terkait, bisa memilih berdasarkan jenis hubungan dan penggunaan opsi wildcard untuk label simpul. Di sini sudah ada gambar, yaitu di mana ada RS, dokter, pasien, dan pembayar, dan ruang. Pencarian berdasarkan frasa, yaitu Bloom memungkinkan pencarian menggunakan frasa spesifik yang dapat mencakup node, hubungan, atau kombinasi keduanya. Frasa pencarian ini memudahkan untuk menemukan elemen grafik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di mana search phrases for advanced queries, di mana fungsi dari itu adalah dalam Neo4j Bloom memungkinkan pengguna untuk membuat query yang lebih kompleks dan spesifis
spesifik penggunaan frasa pencarian yang lebih canggih. Berikut adalah beberapa kegunaan dan manfaat utama dari fungsi ini. Itu memungkinkan penggunaan untuk membuat query yang lebih spesifik, yang membantu dalam mencari dan memfilter data dengan spesifisi tertinggi. Penggunaan dapat mengetik frasa pencarian dalam bahasa alami yang kemudian diinterpretasikan oleh Neo4j Bloom untuk menghasilkan query yang relevan. Memungkinkan penggunaan untuk menggabungkan berbagai kriteria pencarian seperti atribut, node, dan relasi untuk mendapatkan hasil yang lebih terperinci. Mendukung penggunaan parameter dan pencarian yang memungkinkan pembuatan query yang dinamis dan dapat disesuaikan, dan membantu dalam eksplorasi data yang lebih mendalam dan kompleks tanpa memerlukan pengetahuan teknis tentang bahasa query Cypher. Dan terakhir, mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk menulis dan menjalankan query yang rumit, meningkatkan efisiensi kerja. Di mana di sini adalah contohnya adalah semua data dengan relationship, yaitu ada di sini adalah search, semua data relationship, description yang menampilkan semua data relationship-nya. Di sini ada query shaper-nya, ada match and dalam kurang n kurang m, di mana adalah apanya? Dan di sini saya akan kembali untuk Nurangga Adi Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurangga Adi Akbar dari kelompok 6 dari kelas 6D. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky Agung Prasetyo mengenai Neo4j Bloom. Dimulai dari navigasi antar simpul dan hubungan. Nah, navigasi antar simpul dan hubungan ini ada dua. Yang pertama adalah bisa dengan mudah menavigasi antar simpul dan hubungan yang berbeda dalam grafik. Yang kedua, fitur ini membantu dalam menjelajahi grafik secara lebih mendalam dan memahami bagaimana berbagai elemen saling terhubung. Contoh pada relationship pada dokter pasien, seperti gambar berikut. Lanjut, adalah visualisasi dan eksplorasi. Visualisasi dan eksplorasi ini memiliki dua. Yang pertama adalah Bloom, menyediakan visualisasi interaktif dari data grafik, memungkinkan untuk melihat dan menganalisa data secara visual. Yang kedua, dapat mengklik simpul atau hubungan untuk melihat detail lebih lanjut dan melakukan eksplorasi lebih lanjut. Seperti yang ada pada gambar, yaitu contoh visualisasi memperlihatkan beberapa banyak variabel dan juga data. Kemudian adalah filter dan pengelompokan. Memiliki dua, yaitu yang pertama adalah belum memungkinkan untuk memfilter hasil pencarian berdasarkan berbagai kriteria seperti jenis simpul, hubungan, dan lainnya. Yang kedua, pengelompokan elemen berdasarkan kategori tertentu mempermudah dalam mengorganisir dan melihat data dengan lebih terstruktur. Filter dan pengelompokan ada seperti ini, yaitu yang pertama ada seperti pada di gambar, ada dokter spesialis anak, dokter spesialis ekwas, dan lain sebagainya. Lanjut adalah penyimpanan dan pemanggilan query. Yang terdapat dua, yaitu yang pertama adalah dapat menyimpan query yang sering digunakan dan memanggilnya kembali saat diperlukan. Yang kedua, fitur ini sangat berguna untuk menghemat waktu dan memastikan konsistensi dalam pencarian data. Seperti contoh berikut ada penyimpanan dan pemanggilan query. Bisa kita lihat dari gambar sebelah kiri, yaitu set query, yaitu adalah semua data dengan relationship. Yang kedua adalah semua data tanpa relationship. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Wandira, NPM 21351013. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang eksplorasi Neo4j Bloom. Nah, sebelumnya saya sudah membuat database-nya di Neo4j browser di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa node, ada node dokter, node pasien,
node pembayaran, node rawat, node RS, dan node ruangan. Nah, untuk menampilkan node ini, kita searching terlebih dahulu. Di sini saya memilih node ruangan. Lalu kita run. Nah, di sini ada buat zoom out dan zoom in. Kita zoom in kan saja. Nah, untuk mengubah warna yang ada di node ini, kita klikkan saja salah satu node yang ada di sini karena kita memilih node ruangan, maka kita klik node ruangan. Nah, ini untuk pilihan warnanya. Kita memilih warna ungu. Lalu di sini ada size. Ini ukuran node. Di sini saya memilih ukuran sedang, bisa kecil dan bisa besar. Lalu ada teks. Nah, di sini di node ruangan ini ada kode ruangan, ada nama gedung, ada nama ruangan. Nah, di sini saya memilih nama ruangan saja. Nah, untuk teksnya itu bisa bold, underline, atau italics. Tergantung pilihan yang diinginkan. Lalu ada icon. Nah, di sini bisa kita memilih icon yang sesuaikan dengan node yang kita punya. Nah, misalkan jika tidak ada node yang tertampil di sini, kita bisa searching. Nah, selanjutnya kita pilih salah satu node yang ada di sini. Kita pilih ruang gigi. Kita klik 2 kali. Nah, ini untuk mengubah ruang gigi. Misalnya kita mengubahnya menjadi ruang ICU. Ruang ICU. Lalu kita confirm edit. Nah, maka dia akan berubah menjadi ruang ICU. Nah, di node ruangan ini ada 90 data. Lalu kita misalnya ingin menampilkan node yang lain, maka kita bisa hapus terlebih dahulu. Kita bisa pilih clear scene. Lalu kita misalnya ingin menampilkan node dokter. Nah, di sini saya run. Kita zoom in kan saja. Nah, di sini kita pilih salah satu node yang ada di dokternya, kita pilih Dokter Yanti. Ini misalnya kita ingin menampilkan relasi apa saja yang ada di Dokter Yanti ini, kita bisa klik, kita pilih expand. Nah, di sini ada 2 relasi, ada dokter sama RS sama dokter, dan dokter sama pasien. Totalnya ada 3 node. Kita tampilkan semua nodenya. Nah, ini yang tertampil di node Dokter Yanti ini. Lalu, apa saja sih yang ada di insin ini, di node ini? Ada node dokter, ini ada node pasien, ada node RS. Nah, ini option ini yang tidak ada tertampil di node dokter ini. Ada node pembayaran, node rawat, node ruangan. Nah, kita ngecek relasinya yang ada di Dokter Yanti ini. Nah, relasi yang ada di Dokter Yanti ini ada dokter sama pasien, dan RS sama dokter. Lalu, ketika kita ingin menampilkan hasil akhir ke klien, kita bisa klik ini. Lalu kita bisa
ekspor CSV. Nah, misalnya kita ingin menambahkan data atau file yang berupa CSV. Bisa klik ini, ekspor CSV. Nah, lalu ada ekspor screenshot. Nah, ini kita coba ekspor screenshot ini. Lalu kita simpan. Kita buka gambarnya. Nah, ini adalah hasil dari expand tadi. Jadi Neo4j Bloom ini bukan hanya untuk visualisasikan saja, tapi kita bisa tampilkan hasil akhirnya berupa gambar ke klien. Nah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Desandi dengan NPM 2135 10782. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi pada Neo4j Bloom. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Sonia tadi, jadi saya akan melanjutkan penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di sebelah kiri ini. Pertama itu adalah fitur search. Jadi ketika kita membuka Neo4j Bloom, di sini ada 3 fitur, yaitu ada set driver, node, serta relationship. Nah, di sini kita bisa memilih untuk node. Jadi di sini ada node tergantung dengan data. Nah, jadi di sini ada untuk data rumah sakit, dokter, pasien, pembayaran, keuangan, serta rawat. Yang untuk relationship-nya di sini ada dokter, pasien, pasien pembayaran, rumah sakit dokter, rawat inap pasien, serta rawat inap keuangan. Nah, kelebihan di Neo4j Bloom ini, kita tidak perlu repot-repot untuk membuat query-nya. Jadi ketika kita ingin menampilkan node rumah sakit, tinggal kita klik saja, lalu kita running. Cara merunningnya yaitu dengan mengklik ini atau kita tekan tombol enter. Nah, ini bisa kita zoom. Ini adalah node-nya. Lalu untuk relationship-nya, sebelumnya kita hapus dulu. Cara menghapusnya itu kita bisa mengklik kanan lalu tekan clear scene, atau kita bisa menekan tombol control klik space. Oke, untuk bagian relationship-nya, nah kita ingin menampilkan relationship misalnya rawat inap ruangan. Oke, kita tekan enter. Nah, ini dia relationship-nya. Lalu kita hapus. Lalu selanjutnya ini ada set driver-nya. Jadi untuk membuat set driver ini kita bisa ke perspektif. Nah, di sini saya membuat 2 set driver-nya. Di sini yang pertama itu ada semua data dengan relationship. Jadi cara membuatnya, ini kita ketikkan judulnya, ini deskripsi, lalu ini adalah query-nya. Jadi ketika kita ingin menampilkan semua data dengan relationship-nya, kita tidak perlu lagi untuk mengetikkan query-nya. Cukup dengan kita mencari pada fitur search ini dengan judulnya itu semua data dengan relationship. Klik, lalu kita enter. Nah, ini dia. Jadi Neo4j Bloom ini sangat mempermudah untuk mencari data. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengetikkan query-nya. Cukup kita bikin dan kita
Nah, lalu di sini ada kategori relationship serta set people. Untuk kategori, di sini kita bisa melihat propertinya apa saja, tipe datanya apa saja. Ini pada rumah sakit. Ini pada relationship. Di sini semua relationship itu ada dokter pasien, pembayaran, dan lain-lain. Ini adalah relationship yang terlihat. Jadi kita juga bisa menyembunyikan relationship-nya. Misalnya kita ingin menyembunyikan relationship rumah sakit dokter. Nah, kalau yang hidden ini menunjukkan list relationship apa saja yang disembunyikan. Ini untuk membuatnya jadi ke bawah. Nah, selanjutnya kita bisa mencari data yang lebih spesifik. Contohnya di sini saya ingin menampilkan data dokter beserta spesialisasinya. Nah, di sini tinggal kita pilih dokter, lalu ini spesialisasi. Jadi selnya tidak usah diisi. Nah, di sini menampilkan dokter beserta spesialisasinya. Dan juga misalnya saya ingin mencari dokter anak saja. Nah, ini bisa kita isi value-nya dengan kita enter. Nah, di sini dia menampilkan dokter anak saja. Atau misalnya di relationship-nya, hubungan antara dokter pasien dan juga dokter pasien dan juga pasien dan pasien pembayaran. Nah, ini dia. Ini menampilkan hubungan antara dokter, pasien, serta pembayarannya. Jadi Neo4j ini sangat memudahkan kita untuk mencari data yang kita inginkan. Lalu untuk fitur filter ini gunanya untuk memfilter data apa yang ingin kita tampilkan. Ini kita sepertinya itu misalnya rumah sakitnya. Nah, bisa kita ingin mencari rumah sakit Ampan serta rumah sakit Secondary Center. Saya ingin menampilkan dua ini saja. Lalu kita apply filter. Nah, di sini bisa lihat yang kuning ini, inilah rumah sakit yang kita cari. Nah, kita bisa melihat datanya tadi itu dengan cara mengklik kanan dan expand. Oke, dan dari
dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.